Kalau saya di luar kelas berarti saya meninggalkan potensi jenjang pendidikan yang lebih baik, atau kalau saya di dalam kelas terus, potensi saya terhadap akses politik di luar kampus itu juga akan terbatasi. Itu Ya, satu kali lagi teman-teman. Bagaimana? Ibu, mau? Iya, silakan. Diri atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tadi saya memang datang di sini telat, tapi saya memantau Bapak online. Jadi dari Pak Hendi tadi sudah menyampaikan materi di awal. Pak Guru Gembul juga tadi membahas AI ya Pak ya. Ya, di sini nama saya Alifta Bapak. Saya mantan mahasiswa. Eh, mantan mahasiswa saya. Ya, karena di sini saya lihat judulnya itu peralihan sistem pendidikan yang statis. Dan saya melihat materinya fokus ke mahasiswa ya Bapak ya. Ini semuanya ini membahas tentang tujuannya perkembangan atau ke mahasiswa, bukan ke dosennya ya, dari awal tadi. Pertanyaan saya yang pertama ini, mumpung ada Pak dosen, Pak Hendi, saya mengikuti jejak digital jenengan Bapak. Saya juga ngefans Bapak. Iya. Alhamdulillah bisa ketemu ya Bapak ya, nggak nyangka. Makanya saya bela-belain sampai datang loh ini Pak. Ya, di sini saya pengen saran lah dari Bapak dan Pak Hendi dan juga Pak Guru Gembul untuk mahasiswa-mahasiswa, terutama mahasiswa IFET. Di sini yang pertama, yang namanya pendidikan. Pendidikan itu kan nggak cuma di kampus ya. Pendidikan itu ada di luar kampus. Nah, di sini pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, saya mohon dong Bapak pencerahannya. Bagaimana sih caranya mahasiswa ini membalanskan atau menyeimbangkan antara pendidikan di dalam kampus dan luar kampus. Maksud saya, luar kampus itu bisa organisasi internal atau eksternal kampus, ataupun mungkin ikut forum-forum, misal forum penulisan atau apa gitu untuk mengembangkan minat dan bakat. Bagaimana cara menyeimbangkan itu? Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, zaman sekarang itu kan era kita untuk bisa, tidak hanya zaman sekarang ya, dari dulu, terutama zaman sekarang kita boleh loh, kita itu diskusi, kita menyuarakan pendapat, keinginan melakukan aksi. Biasanya kan orang-orang nyebutnya demo ya, tapi lebih santun lagi aksi misalkan. Nah, bagaimana sih caranya agar mahasiswa itu mempunyai kesantunan dalam mengeluarkan pendapat? Mungkin ingin mengkritisi pemerintah atau mengkritisi kampus atau mengkritisi sesuatu. Saya minta tolong untuk dijelaskan kepada para mahasiswa bagaimana cara yang santun dan benar seperti itu, harus bagaimana seperti itu. Seperti kemarin kan contohnya ada kasus Rohingya ya Bapak ya. Nah, di situ ada aksi mahasiswa-mahasiswa di Aceh di sana, tetapi nyatanya mereka kurang santun dengan mengusir ibu-ibu dan juga anak-anak seperti itu. Kan itu bisa caranya bukan seperti itu kan bisa gitu loh. Nah, di sini mumpung ada jenengan-jenengan ini, tolong dong kasih tahu kami gimana sih caranya kita agar kita bisa, kita kontra nih terhadap sesuatu, tapi penyampaian itu harus bagaimana itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah di sini ini udah tiga aja. Di sini tadi kan ada mahasiswa yang nanya jurusan apa tadi. Itu bertanya seandainya dosen mempunyai sifat-sifat seperti ini, intinya merasa benar sendiri dan seterusnya. Nah, yang namanya dosen atau guru itu kan macam-macam sifatnya. Apalagi jenjang usia juga memengaruhi ya Bapak. Bagaimana sih cara mahasiswa untuk melateni itu gitu loh. Oh, berhadapan dengan dosen
muda, berhadapan dengan dosen yang lebih senior dengan segala complicatednya. Bagaimana caranya gitu? Apakah kita harus selalu patuh, ataukah kita boleh berontak atau seperti apa? Tolong dong kasih saran sama mahasiswa-mahasiswa kami gitu. Caranya gimana sih beradab itu, bersopan santun itu seperti apa? Cara yang bisa diimplementasikan seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Karena pendidikan itu luas ya, tidak hanya di kampus. Jadi saya pertanyaannya banyak, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sopan santun lagi, Pak. Saya lupa apa aja. Yang pertama tuh, oke, baik, cara menyampaikan, cara mahasiswa bersopan santun dalam menyampaikan pesan dan gagasan, apakah harus dengan demo atau aksi dan lain sebagainya. Ada kesulitan besar di Indonesia untuk membedakan mana sopan santun dan mana feodalisme. Waktu saya ngajar di Inggris, jadi dosen tamu di sana, tapi pura-pura. Di sana, gak ada satupun dosen yang dipanggil dengan sebutan Pak atau Prof. Walaupun kebanyakan di antara mereka tuh Prof. Tapi mereka nggak mau disebutnya Prof dan nggak mau disebutnya Pak. Jadi ketika mahasiswa bertanya, James, excuse me, what do you ho-ho? Jadi, ya itu pertanyaannya, Pak. Jadi sebenarnya pertanyaannya langsung to the point pada namanya. Karena apa? Karena ternyata di sana itu S2 3 tahun, S3-nya 1 tahun, sehingga mahasiswa S1 dengan dosennya itu bisa umurnya hanya perbedaan 5 tahun saja. Dan bahkan yang lebih tua pun, lebih senior pun, mereka tidak bertanya soal dengan sebutan Pak atau yang semacam itu, tapi sebaliknya. Dan bahkan ada dosen-dosen muda yang tidak memiliki gelar Prof, tapi malah disebut sebagai Prof. Karena memang kecerdasannya yang sangat luar biasa. Inilah yang kemudian dipakai sama Pak Rocky Gerung di UI. Dia dipanggil Prof walaupun dia S1. Karena apa? Karena profesor-profesor diajarnya sama dia. Nah, jadi sebenarnya pada waktu itulah, pada bagian itulah kita bertanya-tanya, sebenarnya adab itu apa? Apakah adab itu adalah bagian dari feodalisme kita, di mana ada stratifikasi dalam masyarakat, sehingga yang paling atas harus disebut bersama gelarnya, atau itu adalah sopan santun universal? Ini pertanyaan yang paling mendasar terkait dengan sistem kebudayaan kita. Nah, apapun itu, ada satu yang universal, bahwa apa? Kekerasan dan intimidasi dalam bentuk apapun, itu adalah sesuatu yang sangat buruk. Jadi kalau misalkan ada aksi mahasiswa sampai melakukan persekusi, itu jelas itu adalah sesuatu yang buruk dan tidak beradab dimanapun dia berada. Mau di Inggris maupun di Amerika Serikat atau di Indonesia, kalau misalkan ada demonstrasi sambil merusak pagar gedung DPR, itu adalah sesuatu yang buruk. Termasuk juga apa? Salah satu wujud dari ketidakberadaban kita adalah misal ketika dosen atau guru sedang ngomong di depan, kemudian siswanya ngobrol sesamanya, itu sebenarnya adalah bentuk persekusi yang paling umum tetapi tidak pernah dibahas. Bayangkan, kalau misalkan ada guru atau dosen ngomong di depan, dia berusaha untuk menyampaikan gagasannya, dia berusaha untuk mengaitkan antara informasi-informasi dengan realitas hari ini, kemudian banyak di belakang yang ngomong sendiri, itu sebenarnya dia dipersekusi dengan itu. Aduh, saya merasa tidak dihargai. Apakah saya ngomongnya jelek? Apakah apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu, saya katakan, mau di Inggris maupun di Amerika Serikat, persekasi dengan ketidakberadaban terjadi di kelas itu. Jadi, bukan hanya soal bagaimana cara kita demonstrasi, tetapi mahasiswa-mahasiswa, siswa-siswa, mulailah berempati. Jadi ini adalah ada dalam tradisi Bhagavad Gita. Di situ disebutkan, kalau kamu tidak mau menderita, jangan bikin orang lain menderita. Kalau kamu ingin dihargai, hargai orang lain. Itu adalah prinsip dan itu adalah dasar dari semua dharma. Jadi dharma itu apa? Masyarakat dianggap sebagai bagian dari kita. Jadi pertanyaannya misalkan adalah, kalau misalkan saya sakit hati dengan disebut sama anak yang lebih muda tanpa sebutkan gelar, misalkan, Hendy,
Nah, misalkan ya, itu ternyata sakit hati, maka kita sampaikan kepada orang lain dengan caranya sendiri. Tetapi kalau misalkan sebaliknya, ya berarti sebaliknya pula, tidak jadi masalah. Itulah adab. Adab paling mendasar itu didasarkan pada empati, bukan pada dasar struktur sosial masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan berikutnya itu adalah seputar apa tadi? Apa yang tadi ya? Oh, bagaimana cara menyeimbangkan antara pendidikan di kelas dengan di luar kelas? Saya suatu kali juga pernah menghadapi masalah seperti ini dari seorang mahasiswa S3. Jadi saya masih ngebimbing S3 sekarang. Tapi guru. Di situ ada sebuah pertanyaan. Saya harus jadi guru, saya harus jadi dosen di satu sisi yang harus nulis jurnal ilmiah karena itu keputusan, tapi saya juga di kelas harus menyampaikan materi-materi kepada mahasiswa saya dan itu bentrok. Gimana cara menyeimbangkan? Kalau misalkan konteksnya itu adalah soal pendidikan, maka penyeimbangan itu benar-benar sesuatu yang keliru. Kalau konteksnya pendidikan. Karena apa? Karena pendidikan itu seperti yang disampaikan tadi, di luar kelas dan di dalam kelas itu sama-sama pendidikan. Jadi ketika misalkan saya mengorbankan pendidikan di dalam kelas untuk berorganisasi, itu bukan berarti sesuatu yang buruk. Atau saya harus ada di kelas sampai meninggalkan tanggung jawab saya sebagai panitia kegiatan, itu juga bukan sesuatu yang buruk. Karena apa? Dua-duanya adalah pendidikan. Jadi keseimbangan itu sebenarnya hanya menghasilkan konsekuensi atas profesionalisme, bukan konsekuensi terhadap pendidikan kita. Karena pendidikan kita tetap akan didapat. Bagian terbesar dari apa yang kita ketahui berdasarkan pengalaman. Dan pengalaman itu tidak harus didapatkan dari dalam kelas. Bahkan di dalam kelas itu adalah bagian dari pengalaman besar kita. Di luar kelas adalah pengalaman kita, di dalam kelas adalah pengalaman kita. Bagaimana ceritanya sesuatu yang sama-sama ada dalam pengalaman kita seimbangkan? Gak ada. Jadi gak usah diseimbangkan, karena itu adalah bagian dari pendidikan. Kecuali yang tadi itu, kita pola pikirnya bukan terkait dengan pendidikan, tetapi terkait dengan profesi. Kalau terkait dengan profesi, benar. Kalau saya di luar kelas, berarti saya meninggalkan potensi jenjang pendidikan yang lebih baik, atau kalau saya di dalam kelas terus, potensi saya terhadap akses politik di luar kampus itu juga akan terbatasi. Itu baru ada keseimbangan. Tetapi kalau soal pendidikan, kita sama-sama satu. Saya sampai sekarang misalkan tidak memutuskan untuk tidak jadi PNS, memutuskan tidak jadi dosen, memutuskan tidak masuk sistem. Saya memutuskan untuk begitu. Apakah saya sekarang di luar sistem? Saya sampai sekarang sama pemerintah, sama Kementerian Pendidikan dijadikan sebagai ikon untuk mensosialisasikan kurikulum merdeka. Dalam konteks itu, saya di dalam sistem. Jadi bagaimana cara saya menyeimbangkan di luar sistem dengan di dalam sistem? Tidak ada. Karena apa? Saya memutuskan di luar sistem dalam konteks profesionalisme. Saya masuk ke dalam jurusan, saya masuk ke dalam, misalkan diminta oleh Kementerian Pendidikan, dan bergabung di situ, itu karena konteks pendidikan. Jadi pendidikannya tidak jadi masalah di luar atau di dalam. Yang paling pentingnya yang tadi dipertanyakan sesungguhnya adalah konsekuensi profesi dalam hal itu. Kemudian yang ketiga itu tadi apa yang ketiga? Apa ya? Oh iya, iya. Oh, jadi kalau misalkan ada perbedaan komunikasi yang tadi itu ya, waktu di Inggris yang dosen itu ngomong, dan dia minta, dan bukan hanya dia, tetapi semua dosen, jangan panggil saya Pak, jangan panggil saya Sir, jangan panggil saya Prof, dan lain-lain. Karena apa? Karena di sana ada upaya yang sangat hebat untuk menyeimbangkan, bukan menyeimbangkan, untuk mengkoneksikan setiap generasi. Sehingga mereka mengatakan seperti itu. Misalkan gini, ada teman kerja, rekan kerja di sebuah perusahaan. Mereka teman dekat, tetapi perbedaan usia di antara mereka itu 7 tahun. Boleh nggak mereka panggil sama nama? Pada umumnya kan begitu. Di pabrik, di perusahaan kita panggil nama walaupun beda 7 tahun. Sekarang di kampus yang di Inggris itu, mereka bedanya 5 tahun. Tetapi yang satu sudah gelar S3, yang satu masih mahasiswa S1. Boleh nggak? Pikiran mereka boleh, pikiran kita tidak boleh.
Adab itu didasarkan pada konstruksi sosial yang tadi itu. Yang paling penting bukan itunya, yang paling penting adalah yang tadi itu. Bagaimana cara kita memberikan penghargaan kepada orang lain berdasarkan tradisi yang mereka pegang. Kalau misalkan mereka memang inginnya seperti itu, ya sudah, apa salahnya kita melakukan seperti itu. Toh kita pun selalu ingin diperlakukan seperti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terima kasih.